Lukas dalam kondisi dia seperti itu umur 3 bulan, waktu dia masih bayi. Dia punya pikiran, hati sama dengan seumuran dengan dia. Dia keterbatasannya kan hanya fisik saja, dia tidak bisa berjalan. Kamu lagi bikin apa? Bikin mobil. Bikin mobil. Iya. Lukas masuk YPK awal 2015, kira-kira bulan Februari. Waktu Lukas masuk itu dia mempunyai leher tidak bisa tegak, tangan kaku dan tidak bisa dibuka seperti ini, dia kaku. Dan kaki kanan mengecil, agak mengecil pokoknya beda dari kaki kirinya. Mama. Setelah dari 2015 awal, sekarang 2018 jauh lebih dari yang saya harapkan gitu. Lebih sudah ya, harus lebih pintar ya. Ya, oh iya selamat ya udah di wisuda. Karena ada pijat terapi juga, jadi kakinya itu sekarang sama, dia sama besarnya. Saya merasa sangat bersyukur gitu, karena sekarang Lukas dia bisa berbicara, dia bisa berkomunikasi. Kan kamu nanti cita-citanya jadi apa? Banyak kali. Dia banyak tersenyum, banyak ini. Dulu hanya diam, menutup mata, diam dan menangis. Tapi sekarang dia sudah bisa membuka matanya, dia sudah bisa menatap orang, dia sudah berbicara dan dia kalau memang itu tidak sesuai dengan hatinya, dia bisa mengatakan tidak. Apalagi dengan guru-gurunya kan, yang sangat sabar sekali, saya bilang benar-benar sabar. Karena ini adalah titipan Tuhan yang harus kita jaga apapun kondisinya, dan kita harus membuat dia spesial karena Tuhan memberikan dia spesial buat kita. Anak saya bisa berubah itu karena dia PK. Lukas boleh mengenal dunianya, dan terus terang di YPK juga ada khusus buat komunitas ibu-ibu yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Waktu kami menunggu terapi, saya sering sharing dengan mereka dan mereka juga sharing dengan saya, dan itu adalah ilmu yang berharga sehingga saya terobati. Oke, baik. Hari ini saya memulai untuk webinar dengan judul Meningkatkan Kesehatan Jantung dan Paru-paru di Masa Pandemi. Saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Novi, sebagai koordinator program klinik fisioterapi keliling di YPK Bali. Sebelum itu saya mengucapkan selamat datang, Om Swastiastu, selamat pagi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam kebajikan. Jadi untuk kali ini, sebelum kita memulai webinar pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan YPK Bali terlebih dahulu, karena peserta yang mengikuti webinar pada kali ini ada beberapa dari mahasiswa dan ada masyarakat umum dan adik-adik kita, klien kita di YPK Bali. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan YPK Bali. Oke, apakah sudah terlihat PowerPoint saya? Ya. Sudah.
Bagi teman-teman yang belum tahu atau belum kenal dengan YPK Bali, yaitu YPK Bali adalah yayasan sosial, jadi tunggu sebentar ya. Didirikan oleh Bapak Purnawan Budi Setia dan Dr. Jonathan Mulia almarhum. Beliau mendirikan yayasan ini bagi penyandang disabilitas pada tahun 2001. Jadi pelayanan YPK Bali ini bertujuan untuk membantu orang yang mengalami disabilitas untuk mendapatkan kesehatan dan bisa mandiri. Pada saat itu pelayanan untuk fisioterapi masih belum booming. Jadi beliau mendirikan ini memberikan pelayanan fisioterapi yang terjangkau bagi para penyandang disabilitas atau yang mengalami gangguan fisik. Seperti itu. Kenapa didirikan? Karena dulu tahun 2001 awal belum booming untuk fisioterapi dan masih belum terjangkau bagi mereka-mereka yang mengalami disabilitas untuk mendapatkan kesehatan. Jadi sebagai visi dan misi dari YPK Bali yaitu meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas di Bali. Misinya untuk mendukung upaya pengembalian fungsi sosial penyandang disabilitas melalui rehabilitasi yang peduli, terjangkau, dan profesional. Selain itu juga mendukung penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi dirinya melalui rehabilitasi fisik dan sosial. Dan pemberdayaan potensi penyandang disabilitas juga dari keluarga, masyarakat melalui pengembangan program dan inovatif kreatif sebagai upaya pencegahan atau upaya preventif. Jadi tujuan adanya YPK Bali ini adalah untuk melatih dan mendidik penyandang disabilitas agar mampu mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada orang lain serta dapat diterima kembali di masyarakat. Selain itu juga mensosialisasikan informasi-informasi terkait sebagai upaya preventif atau pencegahan dini atas kelahiran anak-anak yang dengan disabilitas. Jadi ada beberapa program di YPK Bali mungkin bagi teman-teman mahasiswa atau masyarakat umum yang belum mengetahui YPK Bali. Jadi kami memiliki beberapa program yang ada di YPK Bali. Yang pertama adalah Pusat Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Fisik. Di sini kami memberikan pelayanan berupa fisioterapi yang terjangkau dan kami juga di sini mempunyai ruangan untuk gimnastik seperti itu. Lalu yang kedua, kita ada edukasi dan keterampilan. Jadi untuk adik-adik kita yang mengalami disabilitas fisik yang belum mendapatkan kesempatan untuk belajar di sekolah normal, jadi kita di sini memberikan pembelajaran untuk kreativitas atau keterampilan mereka supaya bisa menumbuhkan kemandirian. Lalu yang ketiga ada klinik fisioterapi keliling, yaitu di tahun 2010 dikembangkan klinik fisioterapi keliling ini karena beberapa masyarakat yang di luar Denpasar, karena kita berpusat di Denpasar, jauh mendapatkan pelayanan, jauh menjangkau kami yang ada di Denpasar. Jadi kami di tim klinik fisioterapi keliling memberikan pelayanan kepada di desa-desa yang memang terdapat penyandang disabilitasnya. Jadi kita langsung ke desa memberikan pelayanan. Jadi kita biasanya membuka pelayanan kami di Banjar seperti itu. Kita memilih satu desa. Jadi di sana kita melakukan pelayanan fisioterapi selama 1 tahun bertahap di situ. Lalu ada Bali Rungu atau kesehatan telinga, yaitu membantu masyarakat yang mengalami gangguan pendengaran dengan alat bantu atau pemeriksaan kesehatan oleh dokter THT.
Selain itu, kami juga ada program untuk bakti sosial kesehatan, yaitu memberikan pelayanan secara full, jadi seperti dari dokter umum, dari fisioterapi, THT, itu kita memberikan bakti sosial kesehatan, memberikan pelayanan kepada masyarakat yang jauh dari akses kesehatan. Lalu kita ada pengembangan perekonomian, ada salah satu di Kamasan, ada satu kelompok keluarga disabilitas yang mengembangkan potensinya. Dan suatu kebanggaan juga untuk kami, YPK Bali, pada tahun 2019, kami menjadi juara 1 dari seleksi dan orientasi pilar sosial di tingkat provinsi pada tahun 2019, dan tingkat pertama lembaga kesejahteraan sosial atau LKS Teladan di tingkat nasional juga pada tahun 2019. Jadi ini salah satu kebanggaan kami di YPK Bali sebagai reward untuk kami. Jadi selain reward ini, kami yang kami lebih tekankan itu adalah dari klien kami bisa nyaman dan bisa mandiri setelah apa yang kami bimbing selama ini di YPK Bali. Lalu ada sosial media kami, ada emailnya di info@ypk Bali, Instagram, website, atau Facebook. Kami juga aktif di Instagram. Mungkin teman-teman dari atau para peserta webinar bisa follow Instagram kami supaya mengetahui kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di YPK Bali. Dan kantor pusat kami berada di Gedung Anika Linden Center di Jalan Bakung nomor 19 Topati di Kesiman di Denpasar. Baik, seperti itu perkenalan dari kami. Jadi pada saat webinar ini kami bekerja sama dengan narasumber kami pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Agung Wahyu Permadi. Jadi beliau bersedia untuk memberikan informasi kepada para peserta webinar dan adik-adik semua yang ada di YPK supaya mengetahui informasi bagaimana untuk meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru pada masa pandemi pada saat sekarang ini. Jadi sebelum itu, saya akan memperkenalkan dulu dengan men-sharekan CV beliau. Baik, untuk narasumber kami, ini Bapak Dr. Agung Wahyu Permadi, SST, SD, MPhis. Jadi beliau adalah salah satu dosen saya juga yang berada di Universitas Dianapura di jurusan fisioterapi. Jadi beliau ini sangat aktif melakukan penelitian, menulis buku, artikel, dan publikasi ilmiah pada jurnal ilmiah nasional dan internasional, khususnya di bidang kardiorespirasi dan kardiovaskuler. Jadi beliau merupakan lulusan Diploma 4 jurusan program Fisioterapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta pada tahun 2011. Lalu program Magister Fisiologi Konsentrasi Fisioterapi Kardiorespirasi Universitas Dianapura Bali, Udayana Bali 2014. Dan yang terakhir adalah beliau sekarang sudah menjadi doktor atau sudah menyelesaikan pendidikan pasca sarjana S3 Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Surabaya atau kardiovaskuler tahun 2020. Pengalaman kerja beliau pernah bekerja di rumah sakit daerah pada tahun 2012 sampai 2015. Lalu menjadi dosen program studi fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan, Sains, dan Teknologi di Universitas Dianapura Bali tahun 2015 sampai pada saat ini. Dan beliau juga pemilik praktek mandiri fisioterapi di daerah Badung.
Jadi untuk organisasinya beliau aktif di Ikatan Fisioterapi Indonesia di cabang Bali. Oke. Baik, seperti itu CV atau riwayat narasumber webinar pada kali ini. Kita undang Bapak Agung Wahyu Permadi. Selamat pagi, Bapak. Ya, selamat pagi, Mbak Novi. Suara saya sudah terdengar ya? Ya, sudah terdengar jelas, Oke, Bapak. ya. Oke. Jadi untuk para peserta webinar, berikut beliau adalah seorang dosen dan sebagai seorang dokter juga yang ada di Bali. Jadi hari ini beliau akan memberikan informasi kepada para peserta webinar pada kali ini. Jadi mungkin nanti untuk peraturannya, jadi kita sambil memberikan penjelasan. Mungkin kalau ada teman-teman yang mungkin kurang jelas, kita persilahkan untuk langsung bertanya. Jadi kita lebih diskusi saja, lebih interaksi, supaya lebih santai untuk webinar pada kali ini. Jadi tidak usah terlalu tegang nanti ya. Jadi kalau sudah ada pertanyaan bisa langsung bertanya atau bisa menulis di kolom chat. Seperti itu. Ya, Bapak Agung ya. Ya. Oke. Jadi sekarang saya akan share PowerPoint-nya dulu. Oke, silakan waktu untuk Pak Agung untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman. Ya, terima kasih untuk moderator Mbak Novi. Nah, ini saya mengucapkan terima kasih sekali kepada YPK Bali, terus kemudian kepada rekan-rekan yang sudah bergabung, baik Bapak, Ibu, kemudian adik-adik yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara webinar yang terkait kesehatan jantung dan paru. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kebajikan, namo buddhaya, salam. Nah, Mbak Novi ini salah satu dulu alumni mahasiswa saya di Undira yang cukup rajin, jadi saya tidak heran beliau saat ini menjadi koordinator di YPK, khususnya fisioterapi keliling. Jadi cukup membanggakan bagi seorang dosen yang dulu sempat mengajar Mbak Novi begitu. Dan YPK Bali ini saya juga sempat mendapatkan pengalaman yang sangat berharga sekali dulu waktu di tahun 2013 atau 14 yaitu. Nah, itu dulu sempat saya diberikan pengalaman untuk belajar terkait pediatri, dan itu sepertinya dari luar negeri saat itu begitu. Nah, dan hampir 20 tahun ternyata sudah berdiri YPK Bali, jadi luar biasa sekali. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya sedikit ingin memberikan pemaparan materi begitu terkait bagaimana sih cara meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru di masa pandemi. Silakan next, Mbak Novi. Nah, ternyata pada saat ini pandemi itu sangat rentan sekali dialami oleh anak-anak dan lanjut usia. Jadi memang yang paling sering terjadi atau rentan itu tertular adalah anak-anak yang memiliki mungkin riwayat penyakit kronis atau yang bahkan justru sehat-sehat begitu. Jika lansia biasanya tergantung memang dari faktor usia secara fisiologis itu
pasti mengalami proses degeneratif atau secara penurunan fungsi gitu. Kemudian ini juga bukti menunjukkan anak-anak dan lansia ini adalah sebagai prediktor atau dikatakan yang sangat sekali mudah terkena daripada yang paruh baya atau yang remaja, karena sistem imunitas tubuh pun juga masih sedang baik. Tapi jika anak-anak dan lansia cenderung bahkan bisa mengakibatkan kematian pada anak-anak maupun pada lansia. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan istilahnya kesehatan itu harus dengan cara promotif dan preventif. Nah, promotif ini bagaimana cara kita mempromosikan terkait kesehatan di keluarga terlebih dahulu, begitu. Jadi bagaimana cara kita mempromosikan itu ya dengan cara membersihkan rumah misalkan, terus kemudian dengan berolahraga misalkan. Nah, itu mempromosikan kesehatan. Preventif bagaimana cara pencegahannya? Nah, itu dengan cara juga menghindari, kalau saat ini menghindari ya jelas kerumunan, terus kemudian mencuci tangan, kemudian dengan menjaga kebersihan baik itu organ dalam maupun pakaian yang kita pakai, atau dikatakan dengan organ luar atau tampilan kita. Jadi kita harus menjaga atau mencegah daripada penularan COVID seperti itu. Nah, di sini aktivitas fisik, nah ini merupakan untuk menjaga kebugaran begitu, baik itu tingkat kardiorespirasi maupun vaskuler. Sebenarnya secara keseluruhan sangat banyak sekali bagaimana cara kita menjaga kebugaran jantung dan paru begitu. Nah, silakan next Mbak Novi. Apa saja aktivitas-aktivitas atau yang dikatakan aktivitas fisik? Jadi banyak yang bertanya saat saya di praktek mengatakan, Pak Agung, saya itu setiap hari itu melakukan olahraga atau aktivitas fisik begitu. Apa Bu, Pak begitu? Ya dengan cara nyapu, ngepel, menyetrika baju, mencuci baju. Nah, itu dikatakan olahraga. Tapi saya luruskan di sini. Yang dikatakan aktivitas fisik atau latihan atau dikatakan olahraga itu harus terstruktur dan terukur. Jadi yang dikatakan terstruktur terukur itu kita harus mengukur bagaimana gerakan-gerakan yang kita lakukan. Misalkan saat kita melakukan gerakan menyapu begitu. Masa kita saat menyapu harus dihitung 1, 2, 3. Nah, itu jelas tidak dikatakan latihan. Tapi seperti misalkan sebelum menyapu, kita ukur denyut nadi kita dulu. Begitu. Jadi sebelum kita melakukan bersih-bersih rumah, sebaiknya kita lakukan cek nadi kita. Mungkin ada yang rekan-rekan atau ibu bapak atau adik-adik yang tahu bagaimana cara mengecek nadi. Ini yang paling sederhana sekali. Jadi kita bisa melihat atau merasakan di bagian di bawah pergelangan tangan kita ini, itu cari saja denyutnya begitu. Jadi kita sebelum melakukan bersih-bersih kita ukur. Dalam 1 menit misalkan kurang lebih hampir 60 kali atau sampai 80 kali per menit. Nah, setelah melakukan aktivitas bersih-bersih atau nyapu, ngepel dan lain sebagainya, kita ukur kembali. Itu sudah termasuk aktivitas fisik atau dikatakan latihan olahraga. Tapi jika tidak ada tahapan-tahapan seperti itu, jadi bukan terstruktur dan terukur, jadi tidak ada yang diukur, begitu. Baik itu saat kita melakukan seperti bapak-bapak saat ini kan memelihara burung begitu. Jadi pagi hari dia bersiul. Secara tidak langsung, bersiul itu suatu latihan pernapasan begitu. Nah, tapi saat bersiul tersebut mungkin bisa dikaitkan dengan latihan fisik atau olahraga. Oh ya, dengan cara bagaimana? Dalam 1 kali siulan itu 1 kali repetisi misalkan seperti itu. Nah, jadi saat ini jika Bapak dan Ibu atau rekan-rekan yang memiliki saudara berikan informasi terkait ini. Jadi itu bukan yang dikatakan olahraga, tapi olah gerak. Ya, jika menyapu, mengepel, mencuci baju, terus kemudian
bersih-bersih itu jika tidak terukur itu dikatakan tidak latihan. Ya, tapi jika terukur itu dikatakan latihan. Oke, silakan next, Mbak Novi. Nah, menjaga imunitas masa pandemi. Nah, ini juga sudah yang terbaru. Ini menurut berdasarkan penelitian dari Aung dan kawan-kawan tahun 2020, ternyata coronavirus ini keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit dari ringan sampai berat, bahkan ada yang sampai mengalami komplikasi jantung dan paru. Ya, kita bisa lihat sendiri banyak sekali kematian-kematian yang memiliki komplikasi penyakit jantung dan paru yang terkena coronavirus. Kemudian salah satu upaya, nah ini juga penting sekali ya, makanan bergizi begitu. Percuma juga kita melakukan aktivitas fisik, olahraga, jantung dan paru setiap hari, tapi jika asupan gizi yang kita makan itu juga ternyata tidak sehat, ya seperti junk food, kemudian fast food, terus kemudian saat ini juga banyak sekali minuman dalam kemasan, terus kemudian macam-macam begitu, ya ini juga akan menurunkan imunitas di masa pandemi saat ini begitu. Ya, jadi kita juga harus menyadari bahwasannya apa yang kita makan itu juga sangat mempengaruhi imunitas di masa pandemi. Nah, ini juga bisa dikonsultasikan mungkin kepada dokter atau ahli gizi yang sudah dipercaya oleh rekan-rekan semua. Silakan next, Pak Novi. Nah, apa saja langkah-langkah untuk meningkatkan kebugaran jantung dan paru? Nah, ternyata di sini artikel yang terbaru mempublikasikan bahwasannya yang pertama itu jelas berolahraga. Ya, berolahraga apapun. Jelas harus diukur bagaimana olahraga tersebut bisa kita lakukan semampu kita atau optimal bahasa sederhananya. Jadi kita melakukan olahraga dengan optimal. Jika misalkan setiap hari kita melakukan latihan aerobik, gitu misalkan, ya cukup setengah jam saja atau sampai 1 jam. Kalau anaerobik atau dikatakan seperti angkat beban begitu, angkat beban, nah itu harus ada jeda, tidak bisa dilakukan setiap hari. Jadi harus ada jedanya. Olahraga sangat penting. Jadi teman-teman nanti silakan jika ingin bertanya olahraga apa saja nanti saya akan sampaikan. Terus kemudian, nah ini agak diskriminatif memang mengurangi konsumsi garam. Karena apa? Kenapa saya nggak boleh makan garam begitu? Banyak yang bertanya atau pasien-pasien saya, Pak Agung, kok saya disuruh tidak boleh makan garam oleh dokter begitu. Nah, bahasa saya atau bahasa sebagai fisioterapi saya akan berikan toleransi. Bukan tidak boleh, tapi mengurangi. Ya, akan berbeda penerimaan daripada klien atau pasien jika bahasanya pun juga disederhanakan. Seperti memang tidak terlalu berlebihan. Boleh saja kita makan apa saja boleh, tapi tidak berlebihan. Jika ada himbauan oleh dokter atau praktisi kesehatan, biasanya melarang. Nah, ini sifatnya diskriminatif. Nah, saran saya mengurangi saja. Boleh saya pengen duren Pak Agung gitu, Pak. Ada pasien yang kolesterolnya tinggi gitu. Boleh, silakan Pak makan duren. Begitu. Tapi porsinya pun juga tidak berlebihan. Nah, kalau jika berlebihan, nah itu memang menjadi ada dampaknya begitu. Bergerak dan beraktivitas fisik ini jelas ya. Jadi yang saya katakan tadi, boleh saja mungkin kalian melakukan atau teman-teman adik-adik melakukan aktivitas seperti menggambar, kemudian bermain, terus kemudian istilahnya melakukan aktivitas ringan begitu. Aktivitas boleh saja meskipun tidak terukur dan terstruktur, tidak masalah. Nah, tapi jika tubuh sudah memberikan sinyal bahwasanya ini capek atau berdebar-debar, misalkan jantungnya, kemudian ngos-ngosan juga parunya begitu, atau hidungnya, berarti ya memang harus istirahat, ya begitu. Kemudian ternyata ada yang suka makan coklat ya. Nah, makan coklat ini ternyata juga meningkatkan kebugaran jantung dan paru. Ya, makan coklat itu coklat yang betul-betul jika kalau saat ini sih banyak sih ya coklat yang dicampur dengan bahan-bahan yang lain begitu. Nah, ini mungkin saya
mungkin tidak rekomendasi, tapi coklat yang betul-betul hanya utuh coklat begitu. Ini sangat membantu sekali untuk kebugaran jantung dan paru. Nah, silakan boleh makan coklat tapi asalkan tidak berlebihan. Nah, ini yang ke 5 ternyata tertawa. Ya. Nah, saat ini pun saya berusaha untuk selalu tersenyum begitu, selalu tersenyum, kemudian selalu mungkin bisa membuat si peserta ini juga mungkin tertawa begitu. Nah, ini salah satu untuk langkah meningkatkan kesehatan jantung dan paru. Jadi misalkan kalau ada istilahnya topik-topik atau yang di Instagram kah atau di Facebook kah atau di YouTube kah gitu. Saya sarankan carilah yang bernuansa humor, ya, bernuansa humor yang akhirnya kita bisa tertawa, terus kemudian kita bisa secara tidak langsung melakukan pelebaran paru-paru, terus kemudian jantung pun juga akan berkontraksi semakin cepat. Nah, ini salah satu latihan juga ternyata. Tertawa ini sangat penting. Bahkan ada saat ini dikembangkan terapi tertawa ya. Itu banyak sekali. Nah, ini ternyata memang sudah ada studinya begitu. Kemudian yang keenam ini adalah memelihara hewan peliharaan begitu. Yang dikatakan hewan peliharaan ini bukan macan, buaya, bukan begitu ya, bukan beruang juga begitu ya. Nah, hewan peliharaan ini yang bisa efek Maaf Pak Agung, suaranya agak terus putus-putus. Oke. Ya, sudah. Saya sampai di mana tadi? Mengasuh hewan peliharaan ya? Hewan. Sudah? Sudah. Oke. Nah, saran saya seperti itu. Jadi, misalkan salah satu contohnya seperti hewan kucing yang mungkin saat kita membuat tingkat stres atau kecemasan kita itu berkurang. Saat ini yang bagus itu adalah ikan cupang begitu. Nah, atau ikan kolam ikan ya, koi begitu ya, ikan koi begitu. Nah, itu ternyata baik itu dewasa maupun anak-anak ternyata sangat bagus sekali untuk mengurangi tingkat kecemasan. Nah, ini jika ada teman-teman atau Bapak Ibu atau rekan-rekan adik-adik yang mungkin tidak biasa sarapan, ternyata sarapan pun juga bisa meningkatkan kebugaran jantung. Dengan cara apa? Begini. Saat kita makan itu merupakan aktivitas besar. Ya, saat mengunyah organ-organ kita itu dari mulut, bibir, kemudian saluran pencernaan itu ternyata melakukan aktivitas yang besar. Jadi sangat terkait untuk memacu jantung dan paru. Bahkan ada yang sampai jika sarapannya itu bernuansa pedas begitu ya. Nah, itu kan sampai ngos-ngosan begitu, sampai huhah-huhah, nah seperti itu. Jadi itu pun juga secara tidak langsung merangsang paru-paru kita untuk terlatih begitu. Termasuk juga jantungnya karena sangat terkait. Oke, next Mbak Novi. Nah, ini sedikit saya berikan bagaimana cara mungkin contoh latihan ringan ya untuk meningkatkan kesehatan paru. Jadi mungkin bisa dilakukan saat ini. Apakah posisinya kita lakukan seperti ini adik-adik, Bapak atau Ibu, silakan melakukan posisi yang seperti pada gambar. Terus kemudian nah ini nama latihannya adalah deep breathing. Kalau kita di fisioterapi itu ada deep breathing exercise namanya. Jadi latihan napas dalam istilahnya. Jadi pada saat kita bernapas, kita menggunakan pernapasan dada. Ya. Jadi sangat dalam sekali kita melakukan pernapasan dada. Terus kemudian ini juga ada latihan yang di sebelah kanan PowerPoint. Nah, ini juga salah satu pernapasan dengan memegang perut. Ya, kedua perut. Boleh dilakukan sekarang. Jadi saya contohkan nih misalkan. Saya posisi duduk. Terus kemudian kita tarik napas panjang. Melalui hidung atau mulut silahkan tidak apa-apa, yang penting nyaman. Terus kemudian kita hembuskan
menggunakan mulut boleh atau hidung pun juga boleh, tidak masalah. Sampai betul-betul mengeluarkan napas. Begitu. Mungkin boleh para Ini peserta ini bisa silakan, mencontohkan lagi. boleh, Silakan boleh. untuk dibuka Bahkan ya, videonya. bahkan ini bisa dilakukan setiap pagi ya, setiap pagi saat kita baru bangun kita menghirup udara di luar karena mungkin ada yang menggunakan kipas angin atau AC begitu di dalam ruangan. Saat kita pagi hari di luar ruangan ini bisa dilakukan begitu. Kurang lebih hampir 5 sampai 6 kali. Tapi jika terlatih itu bisa sampai 20 kali dalam satu. Nah, sekarang saya coba ingin ada yang bisa jawab begitu kira-kira. Berapa kali sih kita bernapas dalam satu hari? Nah, kalian pernah nggak menghitung teman-teman nih, bapak-bapak, ibu nih, tahu nggak nih dalam satu, kita kan nggak sadar nih bernapas, ya nggak? Kita tidak sadar bernapas. Bahkan jika ada yang sesak napas, itu sangat mengancam jiwa. Luar biasa sekali kita masih diberikan pernapasan yang baik-baik saja. Gitu. Nah, jika ada yang tahu berapa hari kita bernapas dalam berapa kali kita bernapas dalam satu hari ini, mungkin siapa tahu nanti diberikan hadiah oleh YPK atau mungkin bahkan saya nanti yang akan memberikan hadiah. Nah, jadi beda-beda. Anak-anak berbeda, kemudian remaja berbeda, kemudian lansia juga berbeda. Nah, bingung kan? Mungkin saling searching sekarang nih. Rekan-rekan saling searching berapa sih gitu. Bahkan Mbak Novi pun juga mungkin sedang searching sekarang, nggak lupa begitu. Karena memang kita tidak sadar bahwasanya setiap satu hari kita kurang lebih bernapas itu 17.000 kali sampai 20.000 kali. Rata-rata kurang lebih hampir 18.000 kali. Nah, jika remaja itu kurang lebih hampir 20.000 kali karena aktivitas yang berlebih. Begitu. Ya. Jika tidak percaya silakan hitung ya. Silakan hitung nanti mungkin ada teman yang menghitung setiap kali teman-teman bernapas begitu, siapa tahu betul nggak sih yang dikatakan Pak Agung ini, jangan-jangan bohong nih Pak Agung nih, misalkan kayak gitu. Tidur pun kita juga tidak bisa merasakan yang bernapas. Luar biasa sekali Tuhan menciptakan paru-paru dan jantung. Jadi tanpa kita sadari dia aktif sendiri. Nah, mungkin dengan sengaja kita sekarang sedang bernapas, mungkin beberapa kali saja, tapi tanpa kita sadari, ternyata bernapas itu adalah sesuatu hal yang sangat kompleks sekali, penting. Oke, silakan lanjut Mbak Nafi. Nah, berikut juga ada lagi mungkin beberapa video atau slide ya. Nah, ini simple, tadi kan animasi. Nah, ini simpelnya seperti ini. Jadi latihan ringan ini sangat mudah sekali dilakukan. Nah, tapi nggak usah dilakukan sekarang juga ya, karena ini kan GIF, jadi gambar bergerak. Takutnya nanti cepat-cepat kalian bisa mengalami dekompensasi namanya, apakah kekurangan oksigen atau terlalu banyak oksigen. Begitu. Silakan next. Oke. Dilanjutkan. Silakan. Terus ya. Nah, mungkin bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang juga sering melakukan aktivitas, kayaknya di atasnya dulu Mbak Novi. Yang sebelum ini ada kayaknya? Ada. Ya. Nah, ini juga mungkin bisa dilakukan di rumah begitu untuk meningkatkan kesehatan jantung atau kebugaran jantung. Tapi jelas yang tadi saya sampaikan harus terukur dan terlatih. Jika ada instruktur atau PT ya, personal trainer, alangkah baiknya melakukan aktivitas ini. Oke, silakan next. Mungkin ada lagi yang tadi.
Nah, ini pun juga seperti skipping, angkat beban, atau mungkin mukul-mukul begitu ya. Siapa tahu adik-adik yang suka apa namanya pukul-pukul, jangan temannya yang dipukul ya, atau bapaknya atau ibunya, tapi apa? Pukul saja misalkan bayangan. Nah, bayangannya sendiri saat mungkin ada lampu terus kalian pukul-pukul. Nah, itu salah satu olahraga juga. Latihan fisik ya. Berlari, jalan. Nah, ini bisa dilakukan di rumah. Dilakukan di rumah. Oke. Saya kira apa ada lagi ya? Cukup ya? Sudah. Mungkin dari para peserta webinar, Oke. jika ingin bertanya, boleh silahkan Ya, bertanya. saya persilakan. Buka mikrofonnya, bisa langsung berinteraksi dengan Pak Agung. Ini tadi saya juga lihat sepertinya ada apa bekas pasien saya juga, Ibu Kade Kartini kalau nggak salah, itu adik Wahyu ya? Ya. Mana dia? Ya, ini dia. Nah, ini salah satu apa dulu saya sangat membekas sekali secara hubungan emosional dengan adik Wahyu. Adik Wahyu masih ingat nggak sama Om Wahyu? Kan Om Wahyu juga namanya sama. Ya, dari tadi. Ini malu-malu. Ya, syukurlah YPK sudah bisa apa istilahnya mengkontrol adik Wahyu, kemudian terlepas itu baik dari terapi. Nah, karena situasionalnya, karena dulu saya itu di Tabanan begitu juga ada praktek, tapi prakteknya sih bukan praktek yang betul-betul legal ya, tapi hanya praktek yang omongan ke omongan. Jadi saya didatangi oleh Ibu Wahyu sendiri dengan Pak Wahyu, kemudian konsultasi di sana, dan syukurnya sekarang saat ini YPK yang menghandle. Saya yakin pasti diberikan yang terbaik oleh YPK begitu. Ya, terima kasih Pak Agung. Dulu juga sudah merekomendasikannya. Ya. Dan ke sana juga pernah ya. Ya, ini saya sampai merinding mengingat dulu bagaimana saya nerapi, baik itu sepenuh raga sih sebenarnya, karena yang namanya anak-anak saat itu usia udah ini, tapi saya yakin si adik Wahyu saat ini semangat sekali begitu. Ini malu-malu nih dia nih. Ini malu-malu nih dia. Dia malu. Iya. Karena lama memang tidak pernah bertemu lagi setelah terakhir ketemu kita di di Tabanan begitu. Dan saat ini saya bertempat tinggal di Denpasar gitu. Salam sarang Bapak, Ibu. Nggih. Gitu loh. Ya. Malu dia Pak Agung. Ya, tidak masalah. Ada mungkin dari teman-teman, silahkan adik-adik, mungkin mahasiswa juga yang bergabung ini, ada mahasiswa juga ya? Ada mahasiswa juga Pak. Ya, oke. Jadi silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung, boleh dibuka mikrofonnya, bisa langsung bertanya sama Pak Agung. Kemarin sih sempat pada saat pendaftaran ada beberapa yang memang saya tanyakan juga, apakah dari beberapa para peserta apakah memiliki keluhan mungkin seperti sesak nafas atau jantung berdebar gitu. Jadi dari beberapa peserta memang ada yang mengalami atau keluhan jantung berdebar dan sesak nafas, dan mereka ada yang bertanya mungkin apa sih yang bisa kita lakukan seandainya keluhan itu terjadi gitu. Hal apa awal yang bisa kita lakukan mungkin sebelum kita pergi ke rumah sakit atau ke tempat lainnya gitu. Ya. Nah, betul, berdebar, jantung berdebar, atau dikatakan mungkin ini beda kasusnya antara jantung berdebar dengan sesak napas, tapi bisa saja bersamaan. Saat jantung kita berdebar itu memang banyak sekali faktor penyebab begitu ya. Faktor penyebabnya itu memang saat kita bisa saja dari kondisi patologis atau dikatakan memang ada kelainan jantungnya, atau mungkin dengan istilahnya sesuatu hal yang berkaitan dengan emosional. Misalkan begini, saat kalian bertemu
polisi di jalan begitu, ramai sekali polisi di jalan, atau teman-teman Bapak Ibu menemukan banyak sekali polisi di jalan, pasti otomatis langsung, kok berdegup kencang nih begitu dadanya, padahal lengkap semua surat-suratnya begitu. Nah, berarti itu memang ada terkaitan kecemasan, terus kemudian dengan psikis daripada hal situasi kejadian yang saat itu kita rasakan. Jadi tidak serta-merta bahwasanya, waduh jantung saya nih sakit nih kayaknya nih, kok berdebar-debar. Misalkan bertemu cewek cantik atau cowok cakep begitu, langsung berdebar begitu misalkan jantungnya. Nah, siapa tahu kan kita secara emosional begitu. Apalagi saat marah misalkan. Saat marah, saat kita mungkin sedang kesel, sedang dengan situasi yang menyedihkan begitu, mendapat informasi, ini otomatis pasti jantung itu pasti istilahnya mekanisme pertahanan daripada fisiologis otot-otot jantung. Jadi yang berdebar itu adalah ototnya ya. Nah, jadi otot jantung itu luar biasa sekali kuatnya begitu. Terkait dengan sesak napas memang sangat terkait sekali. Cuman saat kita bersamaan berdebar dengan sesak napas, bisa saja itu sudah mengalami gangguan patologis begitu. Nah, saat sesak mungkin saja ada otot-otot pernapasan yang melemah di sana. Jadi seperti otot dada ini salah satu otot pernapasan yang paling bagus sekali untuk kita latih. Jadi pada saat kita melakukan misalkan seperti tadi latihan pernapasan itu, otomatis pasti dada kalian atau otot dada itu pasti juga akan terlatih. Artinya mengurangi daripada sesak napas begitu. Jika otot kita terlatih, otot jantung dilatih dengan latihan, otot pernapasan kita latih dengan cara tadi, yaitu seperti tarik napas, kemudian hembus begitu, otomatis pasti akan mengurangi daripada baik itu berdebar maupun sesak napas. Nah, bisa saja tingkat kecemasannya juga tinggi begitu. Jadi saat kita merasakan berdebar atau sesak napas, coba tenangkan diri terlebih dahulu. Gitu. Jadi dengan situasi-situasi yang mungkin bisa merelaksasi baik itu otot pernapasan maupun otot jantung kita. Ya. Nah, kemudian kemarin juga ada yang bertanya, saat tangan kita itu basah gitu ya Mbak Novi ya? Saat kita tangan basah, apakah itu dikatakan paru-paru basah? Nah, ini mungkin sedikit kekeliruan mungkin dari mulut ke mulut yang mungkin tidak dari ahlinya begitu ya. Jadi saat tangan kita basah itu kalau bahasa medisnya itu hiperhidrosis namanya. Ya, hiperhidrosis. Jadi terlalu banyak keringat yang berada di daerah tangan. Jadi tidak ada kaitannya dengan paru-paru maupun jantung. Sangat tidak ada kaitannya begitu. Nah, bagaimana cara kita mengurangi tangan kita supaya tidak basah? Ternyata saat ini yang terbaru itu deodoran. Deodoran itu tahu ya untuk ketiak biasanya ya. Nah, itu kan mengurangi pori-pori dan mengurangi atau melembabkan daripada pori-pori. Nah, itu ternyata bisa kita pakai di tangan. Ya, itu kita jangan banyak-banyak ya gitu, dikit saja, terus kemudian kita usap begitu di tangan, otomatis akan lembab nih tangan. Lembab itu pun juga tidak menimbulkan keringat yang berlebih. Gitu. Itu salah satunya. Terus kemudian apa penyebabnya? Kok tangan kita ini bisa banyak sekali mengeluarkan keringat? Nah, ternyata juga berkaitan dengan psikis kita atau mental kita, emosional kita. Jadi saat kita mengalami suasana yang tegang, suasana yang cemas begitu, atau suasana ketakutan begitu, otomatis pori-pori tangan kita ini secara tidak langsung akan menjadi lebih lebar. Akibatnya keringat bisa keluar di sana berlebih begitu. Terus kemudian kemarin itu apalagi ada juga yang ditanyakan sama dari rekan-rekan. Satu lagi apa Mbak Nafi? Apa yang dilakukan sebelum sebelum bawa ke... Oh ya.
saat misalkan kita terkena serangan begitu, serangan jantung kah atau mungkin yang sudah pernah mengalami atau mungkin keluarga yang mengalami riwayat sakit jantung. Yang pertama itu ada dua, yaitu apakah pasien sadar atau pasien tidak sadar. Ya, saat pasien sadar, sebaiknya saat misalkan ada serangan sakit dada, terus kemudian nyeri dada, kemudian sesak napas begitu, pusing, bahkan hampir ini. Jadi kita sebagai orang awam nih, saya katakan sebagai orang yang tidak tahu. Kalau saya jelaskan detail sekali, mungkin nggak tahu istilah-istilah medis ya begitu ya, ada RJP juga. Nah itu pada saat kita melihat pasien yang sadar terlebih dahulu, ini satu. Jadi kita bawa pasien tersebut ke kondisi atau lingkungan yang nyaman terlebih dahulu. Jelas ya diarahkan seperti duduk atau istirahat, tidur. Kemudian kita longgarkan pakaiannya. Nah, sembari kita juga langsung menghubungi ambulan kah atau dikatakan jemputan untuk mengantar ke rumah sakit. Hanya itu saja sebenarnya. Tapi jika pasien tidak sadar, nah kita bisa lakukan RJP atau resusitasi jantung dan paru. Bahasa sederhananya gini, pernah nggak teman-teman lihat ada yang memompa dada, begitu, memompa dada, terus kemudian memberikan napas bantuan. Kalau saat ini sih tidak rekomendasi ya, apalagi situasi COVID begitu. Jadi simpelnya adalah berikan tekanan pada dada atau pompaan pada dada. Itu sudah cukup. Ya, jadi daerah dada pun juga saya tidak bisa detail menjelaskan. Ya pokoknya dada lah begitu. Tapi jika tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, karena memang kita sebagai orang awam gitu misalkan, ya menghubungi pihak para medis atau ini. Atau di layanan-layanan publik itu biasanya seperti bandara, terus kemudian swalayan itu yang ada yang namanya alat AED. AED itu adalah alat pacu jantung. Alat pacu jantung dikatakan sih alat pacu jantung, tapi sifatnya hanya untuk bisa menyadarkan pasien atau klien begitu. Itu ada, itu bisa kita gunakan, tapi kita mendengar instruksi dari alat tersebut. Alat tersebut bisa ngomong nanti, tolong tempelkan di bagian A, B, C, nah begitu. Ya. Itu cari saja di swalayan, di mall juga ada, di rumah sakit pasti ada ya Pak, di ini layanan-layanan publik itu pasti ada alat tersebut begitu. Sembari juga kita menunggu jemputan atau ambulans begitu ya. Nah, jika kita sendiri yang mengalami apa yang harus kita lakukan sedangkan kita sudah tahu bahwasanya ini kayaknya ini serangan jantung nih. Ini kayaknya serangan nih kok sudah begini gejalanya. Pusing, terus kemudian sesak napas, kemudian ada nyeri sampai ke bagian punggung bagian kiri begitu. Nah, jika sudah ada obat ya semacam aspirin, terus kemudian ada macam obat yang diberikan oleh dokter, ya sebaiknya kita minum itu dulu. Nah, sembari dia minta tolong atau minta bantuan kepada rekan-rekan atau saudara, keluarga atau teman-teman atau orang lain untuk memberikan pertolongan supaya cepat dibawa ke rumah sakit begitu. Jadi mungkin sederhananya gampangnya seperti itu begitu ya. Nah, tapi jika kalian tidak merasa mampu atau Bapak Ibu tidak merasa mampu, waduh kok ada orang kejang-kejang kah apa dan lain sebagainya sampai tidak sadarkan diri, sebaiknya lebih baik tidak usah gaya-gayaan atau sok-sokan membantu orang tersebut ya. Karena memang itu bukan kompetensi atau bidang saya. Sebaiknya bisa memberikan bantuan melalui menghubungi pihak rumah sakit atau layanan kesehatan yang lain begitu. Itu jauh lebih bagus ketimbang kita ya langsung kita ini ternyata pada saat kita memompa dada ternyata terlalu keras pompaan kita bisa mematahkan tulang rusuk di organ dalam. Nah, itu juga malah justru membahayakan. Sebaiknya ya sudah jangan diapa-apakan, telepon saja, tunggu saja tapi dibawa ke lingkungan yang lebih baik begitu. Oke, mungkin saya kira itu, Mbak Novi. Ya, baik teman-teman sudah mendapat penjelasan jelas sekali ya dari Pak Agung. Ini ada satu pertanyaan dari Ketut Sarimas di kolom chat.
Pagi dok, ipar Tiang memiliki riwayat jantung. Dia sering sekali mual dan nggak enak makan seperti gejala mah. Apakah itu karena pengaruh jantungnya? Dan dia sering minum obat mah. Apakah boleh dia minum obat mah terus? Gitu. Jadi pengaruh obat. Oke, detailnya memang saya belum melihat secara langsung bagaimana ini. Kemudian riwayatnya juga apa istilahnya tidak tahu atau kurang tahu. Nah, bisa mungkin diceritakan apakah sudah pernah ke dokter kah atau mungkin bagaimana? Karena banyak sekali faktor. Jadi kita tidak bisa merujuk langsung mengambil kesimpulan bahwasanya itu sakitnya ini begitu. Itu tidak bisa. Jadi harus ada pemeriksaan spesifik dulu, pemeriksaan secara umum, bisa menegakkan diagnosa, oh ternyata itu sakit ini begitu. Tapi saya sebenarnya tidak ada kaitan antara sakit jantung begitu, sakit jantung dengan apa namanya mah atau lambung, karena jantung itu kan memiliki tujuan untuk memompa darah ke seluruh tubuh, sedangkan lambung atau dikatakan mah itu ke saluran pencernaan gitu. Terlepas memang darah juga mengalirkan ke lambung. Nah, jadi rasa mual yang ditimbulkan sepertinya itu ada kemungkinan berasal dari mahnya, tidak berasal dari sakit jantungnya. Nah, sakit jantung ini kan banyak. Ada penyakit jantung koroner, ada gagal jantung, ada post kateter, pemasangan kateter atau ring, kemudian ada aritmia tuh terlalu tidak beraturan, apa namanya, denyut jantungnya, ada lambat jantung, banyak sekali ininya, apa namanya, problematiknya begitu. Nah, ini mungkin bisa detail di apa namanya jelaskan oleh Bapak Ketut begitu, pengaruh jantungnya apa istilahnya. Saya kira kalau sedikit ya kesimpulan sementara saya sih sebenarnya tidak masalah minum obat mah begitu, asalkan memang kalau ada riwayat jantung ya sebaiknya apakah dikonsultasikan oleh dokternya dulu atau memang tidak ada hubungan jadi tidak ada masalah begitu. Karena biasanya orang yang punya riwayat jantung atau sakit kronis tersebut biasanya lama sekali minum, bahkan seumur hidup ada yang meminum obat jantung begitu. Baik, terima kasih Pak Agung. Mungkin obat mah sih mungkin ya, karena mah itu bisa hilang jantung. Saya kira jawab atau bisa sharing lagi ya. Ya, mungkin bisa sharing dulu, konsultasi mungkin kalau sudah ada dokter mungkin yang menangani bisa dikonsultasikan seperti yang dikatakan oleh Pak Agung. Mungkin ada lagi yang teman-teman atau adik-adik yang ingin bertanya. Oh, Ibu siapa? Ya, Rifa ya? Iya. Ya, boleh silahkan Ibu untuk konsultasi. Ya, sebelumnya saya terima kasih kepada YPK dan Pak Agung. Nah, di sini saya mau tanya ke Pak Agungnya. Nah, suami saya kebetulan namanya kok sama, Agung Wahyu juga namanya. Ya. Itu, nah, 1 tahun yang lalu itu divonis kena serangan jantung. Nah, setelah dicek sama dokter, ternyata karena trombositosis. Jadi trombositosis esensial. Nah, di situ, jadi sampai sekarang diharuskan minum obat jantung sama obat penghancur trombosit yang hidroksiurea. Nah, di situ yang saya tanyakan Pak Nggih, itu kalau Bapaknya minum itu setiap hari, itu nanti untuk efek samping ke depannya, apa mungkin ke ginjalnya, apa mungkin ada faktor-faktor penyakit yang menyertainya, bagaimana itu dok ya? Ya. Terima kasih Ibu Nur. Jadi apakah mungkin kebetulan ya sama nama Bapak dengan nama saya begitu. Tapi memang nama Agung itu mungkin sedikit pasaran ya Bu. Sedikit pasaran mungkin. Tapi apa namanya, mudah-mudahan sama-sama sehat begitu. Nah, begini. Setiap obat itu pasti ada istilahnya atau produksinya itu menggunakan campuran-campuran ekstrak. Ya,
ekstrak. Nah, ekstrak tersebut ada yang dikatakan uji aktivasinya. Uji aktivasi ini apakah memang efektif untuk salah satu organ? Ada yang dikatakan di uji laboratorium itu ada uji in vitro dulu, uji laboratorium. Terus kemudian ada uji in vivo, begitu. In vivo itu uji pada tikus, baru terus uji klinis pada manusia. Nah, bisa saja diuji-uji, misalkan di tikus berhasil, tapi di uji laboratorium tidak. Ini obat, misalkan seperti itu. Nah, pasti mengalami istilahnya aktivasi daripada obat tersebut mengalami penurunan. Ya, tapi memang sudah diuji melewati uji laboratorium. Makanya ada istilah obat, kalau obat generik atau obat paten ternyata lebih bagus, misalkan obat paten, misalkan seperti itu. Nah, efeknya pasti ada ya Bu Bu Nur, pasti ada efek sampingnya. Cuman apakah efek tersebut ditambah lagi menggunakan obat lagi? Nah, ini pasti memang ada rekomendasi dari dokter. Nah, cuman efek jangka panjang, nah biasanya pasti terkait usia. Jika usia-usia yang sudah lanjut, efeknya sih pasti masih banyak, baik itu ke organ-organ yang lain. Cuman begini, saya sering menyarankan pasien begitu, cuman harus berdasarkan rekomendasi dokter. Ya, nah sering saya katakan begini, Ibu, Pak, kalau memang sudah membaik kondisinya, coba sampaikan ke dokter. Misalkan, boleh tidak dari 1 hari 1 kali minum obat, kita bisa melangkar 2 hari 1 kali. Begitu. Nah, cuman memang resikonya sangat tinggi sekali. Karena apa? Di saat ada celah, karena tubuh ini kan dinamis sekali. Tensi itu, saya misalkan ngecek tensi 110/80, bisa saja nanti lagi 5 menit bisa naik atau bisa bahkan turun drop begitu. Nah, ini yang harus kita waspadai. Tapi rekomendasi dokter bisa tidak. Misalkan saat sudah menggunakan obat hampir bertahun-tahun lamanya begitu. Apakah bisa dicoba dokter, suami saya atau keluarga begitu, 2 hari sekali diselangi 1 hari, terus tapi setiap lagi 2 hari minum obat lagi. Nah, itu kan bisa mengurangi efek atau istilahnya apa? Dampak negatifnya itu kan juga pasti akan jauh berkurang begitu. Karena jadi 1 minggu itu hanya kita minum obat cuman 3-4 kali karena diselingi hari. Atau misalkan 3 kali sehari misalkan minum obat, ya mungkin bisa saja 2 kali 1 hari. Begitu misal. Tapi harus tiap hari nih. Harus tiap hari begitu. Nah, itu tergantung kesepakatan antara terapis atau dokter atau yang pasien itu sendiri. Jika tidak yakin, ya tidak usah dilakukan. Tapi jika yakin, oh kemarin saya coba enggak minum obat sama sekali, biasa kok seperti minum obat, berarti bisa saja disiasati atau bahkan disampaikan kepada dokter, jika bisa saya takut loh nanti ada hal-hal yang mungkin tidak efek sampingnya seperti gigi keropos, kulit menghitam misalkan seperti itu ya. Itu karena pengaruh efek obat juga begitu. Apalagi sakit kronis atau sakit jantung itu dampaknya tinggi sekali. Nah, silakan nanti konsultasikan dengan dokter yang merawat Bapak ya Bu Nur ya. Nah, itu nanti apakah bisa, karena ya pasti kalau jawaban ininya pasti ada efek samping namanya obat medikamentosa, obat-obat yang kaplet kah atau kapsul atau serbuk kah atau apa, pasti ada efek sampingnya. Cuman detail kondisi Bapak saya juga tidak mengetahui, yang mungkin Ibu Nur tadi menyimpulkan bahwasanya apakah ada efek samping dari konsumsian obat seperti itu. Ya, jawaban saya pasti ada efek samping. Cuman untuk mengurangi dampak efek samping tersebut bisa tidak? Itu kita siasati begitu. Sekarang kan banyak nih ada terapi. Saya dengar terakhir penyakit kanker pun itu ternyata tanpa minum obat, hanya dengan yoga saja ternyata bisa. Nah, mungkin Ibu Nur zamannya juga Ibu Titik Puspa tahu ya? Nah, Titik Puspa itu kan mengalami kanker, dia sudah divonis stadium lanjut bahkan, tapi dia ternyata mengikuti yoga meditasi tanpa minum obat-obatan.
kanker apa ya saya lupa. Tapi yang jelas kanker sudah dengan yoga saja setiap hari itu beliau saat ini terbebas dari kanker. Penyakit kronis juga kanker dan tiba-tiba pasti bisa mengakibatkan kematian. Begitu. Mungkin bisa terjawab ya Ibu Nur ya sementara karena memang situasionalnya juga ini sudah pukul, sedangkan jam nanti juga Mbak Novi mohon maaf ternyata mendadak saya juga diminta untuk mengganti jam dan ada rapat juga nanti pukul 12.30 begitu. Oke. Baik, terima Ya. kasih. Mungkin bisa terjawab ya Ibu Nur ya. Ya, mungkin ini ada beberapa pertanyaan lagi satu sih, lagi dua. Ada Nah, lagi. ini ada olahraga di luar ruangan, ada tipsnya nggak? Karena kan pandemi gitu. Salah satunya melalui aerosol. Mungkin beberapa sedikit penjelasan dari Bapak. Dan lagi satu, apakah ada red flag-nya nggak untuk penanganan fisioterapi pada kardiomegali di usia bayi atau anak? Mungkin bisa secara singkat supaya kita... Oke. Ya, saya satu-satu dulu. Mungkin dari tips-tips untuk olahraga di ruangan ya. Di luar ruangan gitu. Seperti ya ini sebenarnya olahraga di luar ruangan maupun di dalam ruangan itu ya olahraga itu harus sangat terdengar suara saya Mbak Novi. Tadi agak putus, sekarang sudah Pak. Oke, jadi yang terpenting itu adalah niatnya dulu ya. Olahraga itu harus mengumpulkan niat terlebih dahulu. Karena tidak mudah untuk mengumpulkan niat berolahraga. Mau di dalam ruangan maupun di luar ruangan begitu, tidak menjadi hal masalah. Saat ini juga ada panduan-panduan untuk olahraga di dalam ruangan maupun di luar ruangan kok. Ya, baik itu di YouTube kah ada, terus kemudian di istilahnya apakah mungkin punya personal trainer kah atau instruktur yang sudah sering datang begitu, itu tidak masalah begitu. Tapi memang situasi saat ini kita sudah mungkin jenuh ya dengan situasi pandemi begini. Jadi orang-orang di lapangan juga sudah mulai banyak berolahraga, jogging kah atau di luar ruangan ya. Terus kemudian bersepeda juga itu sudah dilakukan begitu. Ya mungkin karena memang awal-awal ya begini. Saya cerita sedikit. Saya juga termasuk pelaku atau yang gemar berolahraga. Jika saya tidak berolahraga selama 2-3 kali dalam 1 minggu, itu tingkat emosional saya sangat tidak beraturan. Saya bahkan bisa diam tidak bicara begitu. Kemudian saya bisa juga gampang mudah marah. Jadi saya harus usahakan, saya harus olahraga 2-3 kali seminggu begitu. Nah, memang olahraga yang saya lakukan adalah olahraga angkat beban. Nah, sedangkan di awal-awal pandemi, jelas semua tutup kan nih, tempat olahraga tutup semua, sedangkan saya tidak punya alat. Nah, akhirnya saya menggunakan tubuh saya sendiri untuk angkat beban. Saya lihat ya mungkin kebetulan saya tahu lebih sedikit terkait ilmu keolahragaan karena studi doktor saya juga tentang olahraga. Saya melakukan itu di kamar. Saya tutup pintu kamar semuanya, saya hidupkan musik sekeras-kerasnya begitu untuk memacu semangat saya untuk berolahraga. Ya. Nah, jangan sampai nanti pandemi ini menyurutkan semangat untuk berolahraga, ya justru keliru ya. Sedangkan imunitas pun juga berasal dari dalam tubuh. Mungkin itu mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan Putu Andre ya. Nah, Putu Andre ini juga salah satu mahasiswa saya juga begitu. Saya lihat juga dari postur tubuh sih rajin sekali berolahraga ya. Rajin sekali karena kapan hari ketemu juga dari bentuk tubuh kita lihat kan begitu, dari bentuk tubuh kita lihat ini rajin olahraga gitu ya. Dan ayahnya adalah salah satu rekan teman saya di Rumah Sakit Umum Tabanan dulu begitu. Jadi saya nitip salam ya sama ayahnya Andre. Oke, terus kemudian penanganan fisioterapi kardiomegali. Kardiomegali ini kan ada pelebaran atau pembengkakan daripada jantung di usia bayi ya, kardiomegali. Nah,
ini di usia bayi atau anak, cuman memang apa istilahnya penanganan fisioterapi ini harus ada rekomendasi dari dokter spesialis jantung atau dokter rehabilitasi jantung. Apakah bisa dilakukan penanganan fisioterapi atau tidak? Sejauh ini usia rentan seperti bayi atau balita itu tidak direkomendasi oleh penanganan fisioterapi. Nah, karena apa? Karena anak-anak balita ini sudah melakukan aktivitasnya, kan tidak diam juga nih. Tidak bisa diam nih si anak. Jadi dia juga otomatis langsung melatih jantungnya. Tapi dievaluasi. Saat misalkan dia sedang bermain, terus kemudian dia mengalami kecapean atau kelelahan, kita ukur saja denyut nadinya atau saturasi oksigen, ada pulse oximetry namanya. Jadi apakah oksigen dalam darahnya tercukupi atau tidak? Itu bisa kita ukur langsung ini. Nah, kemudian red flag ini apa istilahnya penanganan fisioterapi? Red flag ini saat ini belum berkembang terutama di artikel yang terbaru ternyata banyak sekali dampak-dampak yang dialami ya. Seperti anak tersebut bisa tiba-tiba langsung melakukan posisi jongkok begitu karena dia tidak nyaman sekali menggunakan penanganan seperti ya terkait red flag. Cuman red flag ini memang cenderung bisa membahayakan, juga bisa ada sisi positifnya begitu. Istilahnya saya merujuk ke penelitian terakhir atau publikasi terakhir. Jadi masih belum berkembang terkait ada refleks atau terkait penanganan fisioterapi pada kardiomegali di bawah usia 5 tahun ya, atau anak, kalau anak sih 14 tahun sih ya, kalau di atas 5 tahun atau sampai 14 tahun itu masuk mulai masa remaja, itu sudah mulai ada aktivitas atau latihan-latihan ringan begitu. Penanganannya pun juga hampir sama yang tadi seperti pada slide, yaitu melakukan aktivitas gerak ringan begitu. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab untuk Ibu Mia ya, Ibu Mia. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih pada para peserta webinar yang sudah memberikan feedback dalam bertanya. Semoga apa yang ditanyakan bisa diterima, bisa masuk dalam menjawab pertanyaan tersebut. Jadi karena sudah waktu juga menunjukkan pukul 11, jadi webinar ini kita akhiri. Sebelumnya saya akan membacakan kesimpulan dari webinar pada kali ini, yaitu di mana dalam upaya meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru di masa pandemi, kita lebih baik untuk melakukan aktivitas fisik yang secara teratur, seperti yang dikatakan oleh Pak Agung tadi, secara teratur dan terstruktur. Selain itu juga kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi, karena itu sangat terkait sekali dengan imunitas. Jadi selain latihan fisik juga mengkonsumsi makanan yang bergizi juga sangat untuk meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Selain itu juga jika terjadi keluhan atau gangguan jantung dan paru-paru, sudah dijelaskan tadi bahwa ada 2 tipenya. Saat sadar kita harus melonggarkan area atau pakaian yang dipakai sembari menelpon pihak yang ambulans seperti itu, dan jika tidak sadar itu melakukan pemompa jantung. Jadi itu tapi itu harus diperhatikan caranya seperti itu. Jadi terima kasih Pak Agung sudah memberikan banyak informasi kepada sama-sama Mbak Novi. Oh ya, nanti untuk materi atau kan ada video itu boleh nanti di-share atau diberikan kepada yang perlu atau membutuhkan. Ada video-video juga yang saya sudah berikan kepada Mbak Novi untuk latihan nafas kah atau untuk latihan jantung. Ya, terima kasih saya ucapkan. Terima kasih Pak Agung, terima kasih para peserta webinar sudah mengikuti webinar pada kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian. Semoga nanti kita bisa bertemu kembali di webinar selanjutnya. Dan nanti setelah webinar ini selesai, saya akan membagikan kuesioner penilaian di grup.
Jadi bisa diisi supaya kita mengetahui bagaimana penilaian dari webinar kali ini. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan para mesanti, Om Santi 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 Om.